Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Dan dosen yang saya hormati, Ibu Yulis sebagai dosen Bahasa Indonesia. Kami di sini sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia. Sebagai peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rifki Fauzan Inayatullah, dan di samping saya ada Ririn, dan di samping lagi ada Risa, dan yang di ujung sana ada Rosalia. Untuk mempersingkat waktu, ayolah kita mulai saja. Latar belakang pertama, bahasa merupakan alat komunikasi yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Salah satu bahasa yang menarik perhatian adalah bahasa alay. Bahasa alay istilah yang merujuk kepada bahasa dengan gaya berkomunikasi yang ditandai dengan aksara disingkat, ejaan yang tidak bisa dimengerti, serta gaya bahasa yang terlalu padu. Kedua, ada fenomena penggunaan bahasa alay yang semakin marak di kalangan remaja. Fenomena ini muncul disebabkan oleh teknologi yang berkembang serta penggunaan media sosial yang semakin meluas. Bahasa alay juga sering dianggap sebagai ekspresi identitas diri, kemudian kreativitas, serta bisa juga dianggap sebagai untuk membedakan diri dengan generasi sebelumnya. Ketiga, penggunaan bahasa alay semakin digunakan akan mengganggu penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa alay semakin digunakan akan memperkosong kita untuk memperbanyak bahasa baku serta membuat kita tidak memiliki banyak kosakata. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi faktor munculnya mengenai fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia. Faktor ini disebabkan dari berbagai masalah. Pertama, faktor sosial yang disebabkan dari teman sebaya. Kedua, faktor teknologis yang disebabkan dari media sosial. Ketiga, ada juga faktor budaya yang disebabkan oleh akulturasi budaya yang dimana menyebabkan perpaduannya budaya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kemudian ada metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana pendekatan deskriptif ini menjelaskan untuk lebih menggali lebih detail mengenai konteks, makna, dan implikasi sosial mengenai tata bahasa Indonesia ini yang dipengaruhi oleh pengaruh bahasa alay. Dan yang terakhir ada manfaat untuk fenomena penggunaan bahasa alay ini, yaitu pertama, pemahaman tentang perkembangan bahasa. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan kita akan lupanya mengenai bahasa formal dan disebabkannya terpengaruh oleh bahasa yang alay. Oleh karena itu, sebagaimana kita bangsa Indonesia yang baik, oleh karena itu kita harus untuk mempelajari bahasa formal yang baik dan benar. Kedua, ada tentang penumbuhan kesadaran linguistik adalah mengenai menyadari diri tentang pentingnya bahasa yang baik itu dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak menyimpang dari kata baku yang seharusnya. Ketiga, ada pengaruh media sosial yang mempengaruhi
fenomena bahasa Indonesia. Pengaruh media sosial sangat berdampak signifikan untuk penggunaan bahasa baku. Oleh karena itu, hendaknya kita memberikan hal-hal positif mengenai media sosial sehingga tidak terpengaruhnya kita ke dalam bahasa alay. Sekian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ririn. Disilakan. Terima kasih Dokter atas kesempatannya. Di sini saya sebagai orang kedua akan menjelaskan mengenai kajian teori. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya bertanya, apakah kalian bisa membaca pesan yang ada dalam gambar itu? Tidak. Ada yang bisa, ada enggak ya? Itu adalah contoh dari penggunaan bahasa alay. Nah, bahasa alay sendiri menurut AKSA 2015 adalah sebuah bahasa artifisial yang digunakan oleh kelompok alay di Indonesia, khususnya dalam pesan singkat dan internet. Bahasa alay diturunkan dari bahasa Indonesia gaul yang ditulis ulang menggunakan singkatan kata, huruf, angka, simbol, kode, dan visual. Sehingga bahasa ini mempunyai ragam khas sosial media. Kemudian dari sumber lain, yaitu dari Meike 2013, istilah alay berasal dari singkatan yaitu anak layangan dan anak lebay. Seorang dapat dikategorikan alay karena mereka memiliki perilaku unik dalam berbahasa. Nah, itu adalah pembahasan mengenai bahasa alay. Kemudian kita akan membahas tata bahasa yang menjadi fondasi penting dalam kita berbahasa Indonesia. Yang pertama itu dari Laude Madina dan kawan-kawan tahun 2022. Istilah bahasa alay. Tata bahasa adalah aturan dalam penggunaan kata dan kalimat. Aturan ini dapat membantu kita untuk memudahkan berbicara dan menulis dengan jelas dan terstruktur. Dan menariknya, menurut Anjar Muntiani tahun 2017, kajian tata bahasa ini sudah menjadi fokus sejak abad ke-16 dan 17 pada era pencerahan. Dan pada era itu, para sarjana sudah mulai meneliti mengenai tata bahasa untuk memudahkan membaca dan menulis. Dan menurut Badan Ristek Kemendikbud, tata bahasa perlu diprioritaskan untuk melestarikan identitas nasional yaitu bahasa Indonesia melalui bahasa yang baku. Dan bahasa alay juga dapat melemahkan generasi muda untuk berbahasa yang formal. Untuk sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Ririn yang telah memaparkan tentang kajian teoritis. Selanjutnya akan ada yang memaparkan pembahasan yang akan dipaparkan oleh Risa. Pada Risa, disilahkan. Terima kasih moderator. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pada fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia. Pada pembahasan kali ini ada beberapa kendala dan solusi yang kami paparkan pada slide ini. Beberapa kendala di antaranya yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Selain perkembangan teknologi dapat membantu untuk kita semakin mengetahui apa sih tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan sebuah kendala di mana fenomena bahasa alay ini dapat muncul. Kemudian kendala selanjutnya yaitu penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang pastinya dimiliki oleh setiap orang di sini seperti platform Instagram, platform TikTok, kemudian Twitter maupun Facebook yang dimiliki setiap orang di sini, pasti semuanya setiap individu pastinya ada yang mengunggah bahasa alay yang kemudian menjadi sebuah kosakata baru. Kemudian kendala selanjutnya yaitu kesalahan tata bahasa. Tentunya bahasa alay merupakan sebuah kesalahan pada tata bahasa Indonesia karena pada bahasa alay dibuat sebuah pemborosan kata yang mengacu pada perubahan kata yang sebenarnya pada KBBI. Kemudian kendala yang terakhir yaitu munculnya bahasa baru. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa alay memicu munculnya bahasa baru pada tata bahasa Indonesia. Pada beberapa kendala ini kita munculkan beberapa
solusi pada fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia ini. Beberapa solusi diantaranya yang pertama yaitu kesadaran pribadi. Setiap individu pastinya memiliki kesadaran pribadi untuk mengunggah sebuah postingan-postingan yang diunggah dengan bahasa yang tidak alay seperti itu. Kemudian solusi yang kedua yaitu edukasi. Adanya pendidikan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga kita mengetahui apa sih KBBI yang apa sih kata bahasa yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian solusi selanjutnya yaitu UPI. Teman-teman ada yang tahu apa itu UPI? UPI itu adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Dengan uji tersebut, suatu individu dapat mengukur bagaimana sih potensi dia dan kemampuan dia untuk berbicara maupun mengomunikasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI maupun EYD. Kemudian selanjutnya yaitu tidak FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Hal itu adalah sebuah perasaan takut ketinggalan zaman jika tidak menggunakan bahasa alay. Maka sepatutnya kita tidak FOMO, tidak merasa takut ketinggalan zaman jika memang kita tidak menggunakan bahasa alay. Karena baiknya adalah kita menggunakan bahasa baku yang baik dan benar sesuai dengan KBBI maupun EYD. Kemudian solusi yang terakhir yaitu kebiasaan. Tentunya dari setiap individu pastinya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menggunakan bahasa yang informal dalam kehidupan sehari-harinya. Namun bahasa alay tentunya tidak digunakan pada bahasa informal, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut tentunya menjadi salah satu solusi bagi penurunan fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Risa yang sudah memaparkan pembahasan tentang fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penutup yang akan disampaikan oleh Rosalia. Kepada Rosalia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa bahasa alay ini muncul karena dipengaruhi oleh media sosial, pencampuran bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan juga lingkungan sosial. Kemudian bahasa alay ini muncul semakin meluas karena pengaruh globalisasi dan juga media massa, terutama di kalangan remaja. Kemudian selanjutnya penggunaan bahasa alay ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan berbahasa formal, terutama dalam konteks akademik dan profesional. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya untuk menjaga tata bahasa Indonesia yang digunakan, terutama di sekolah. Selain itu, keluarga dan media juga berperan penting untuk menjaga kualitas bahasa yang digunakan sehari-hari. Kemudian terdapat saran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini, yaitu remaja harus lebih bijak dalam menggunakan bahasa alay dan tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang formal saat digunakan. Kemudian yang kedua, penguatan pembelajaran bahasa dan juga pendekatan kreatif kepada siswa harus dilakukan untuk mengenalkan perubahan bahasa digital dan juga agar siswa tetap tertarik mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan selanjutnya berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rosalia yang telah menyampaikan tentang kesimpulan dan saran. Baiklah, mengenai sesi kali ini yaitu tanya jawab, yang ingin bertanya silakan. Perkenalkan diri dan Mau nanya ke Ririn. Perkenalkan, nama saya Alwesida Vila dengan NIM akhir 44. Izin bertanya ya, apa sih dampak bahasa alay terhadap bahasa formal bahasa Indonesia? Terima kasih.
Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Geria Mandani. Dengan NIM akhir 66, saya bertanya kepada ingin bertanya kepada Ririn, pada dia, apa perbedaan antara bahasa alay dan bahasa informal? Apakah Terima kasih. Selanjutnya Reski ya. Oke, aku izin bertanya. Kenalkan, nama saya Rizky Syifadila dengan NIM akhir 43. Saya akan bertanya kepada Rasalia, apa contoh pendekatan kreatif kepada siswa untuk mengenalkan perubahan bahasa digital yaitu bahasa alay. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pada Ipan. Perkenalkan, nama saya Ivan Hamdani. Saya ingin bertanya kepada Rosalia. Iya, kepada Akang. Nah, pertanyaannya, mengapa gitu kelompok ini mengambil judul ini? Apakah karena mengambil judul fenomena bahasa alay? Apakah dikarenakan hanya melihat dari keresahan penggunaan bahasa alay itu digunakan dalam sosial media saja, atau dari kelompok di sini pernah melihat gitu bahasa alay ini digunakan dalam ruang lingkup akademis, contohnya dalam penulisan skripsi ataupun artikel ataupun karya tulis ilmiah? Apakah pernah melihat gitu suatu bahasa alay tertulis di sana, sehingga diambil gitu, diangkat menjadi judul pembahasan kali ini? Bisa diulang? Mengapa kelompok ini kita mengambil judul apa sih tadi? Mengambil judul fenomena bahasa alay gitu? Apakah pernah lihat secara langsung di suatu karya tulis ilmiah, contohnya skripsi ataupun artikel, penggunaan bahasa alay tersebut tertulis gitu? Apakah karena keresahan pernah melihat kata tersebut tertulis hanya di media sosial aja, contohnya di Instagram ataupun Facebook seperti itu? Baik. Terima kasih kepada Alia yang sudah bertanya. Saya ingin menjawab. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dampak penggunaan bahasa alay ini bisa melemahkan kemampuan generasi muda atau generasi manapun gitu untuk berbahasa formal. Jadi dampaknya itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah terjawab. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Geria, yaitu apa sih perbedaan dari bahasa informal dengan bahasa alay sendiri? Bahasa informal tentunya merupakan bahasa yang tidak baku yang bisa digunakan dalam situasi kondisi dan yang informal gitu. Jadi bukan dalam kondisi akademis seperti yang formal-formal seperti rapat, rapat dan hal-hal formal lainnya seperti itu. Kemudian jika bahasa alay itu merupakan perubahan bahasa baku maupun bahasa tidak baku yang dirubah dan dilebihkan pada penulisannya seperti itu. Seperti yang tadi ada pada slide kajian teoritis, seperti pada gambar gitu ditampilkan bahwa bahasa alay itu contohnya yang seperti itu. Itu bedanya. Bagaimana dia terjawab? Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizkia. Bagaimana pendekatan kreatif yang dapat dilakukan pada siswa itu? Yang pertama, guru bisa mengajak siswa untuk berdiskusi perbedaan bahasa alay dan bahasa formal dan mengapa bahasa alay ini bisa muncul. Kemudian guru juga bisa mengadakan games tebak-tebakan berupa kata-kata bahasa alay, dan juga bisa mengajak para siswa membuat grup debat di mana di situ ada yang pro terhadap bahasa alay, ada juga yang kontra terhadap bahasa alay. Dengan begitu para siswa bisa semakin mendalami tentang bahasa alay ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik.
kasih untuk pertanyaan dari Ivan. Pertanyaannya, mengapa mengambil judul fenomena bahasa alay dalam tata bahasa Indonesia? Apakah kalian melihat hal tersebut secara langsung dalam media sosial ataupun skripsi, KTI, ataupun hanya keresahan kami? Apakah hanya cuma keresahan kami? Begitu? Mengenai skripsi, tentu saja tidak. Kami belum pernah melihat hal tersebut dikarenakan bila mana kita melihat hal tersebut di skripsi, maka skripsi itu otomatis tidak baik. Kemudian kami mengambil judul ini tuh tentu saja pertama-tama tuh karena keresahan kami ya. Keresahan kami melihat generasi muda yang mana semakin kesini semakin memburuk mengenai bahasa ataupun komunikasi yang mereka ucapkan. Dan yang paling sering kita jumpai mengenai bahasa alay ini yaitu di media sosial. Dan media sosial ini tentu saja sering kita jumpai untuk melihat pengetahuan ataupun hal semacamnya, sehingga membuat kita terlihat resah ketika kita melihat suatu unggahan yang tidak menggunakan bahasa yang baik. Sekian. Apakah terjawab, Ipan? Berarti belum pernah melihat di ruang akademis terpakai itu bahasa alay tersebut, belum pernah terpakai. Kalau misalkan di akademis pernah, kalau misalkan di skripsi tentu saja belum. Di ruang lingkup akademis itu luas ya. Oh iya, saja. Oh, akademis. Ya, ini juga akademis. Kan tadi itu bilangnya kan KTI sama skripsi ya, supaya akademis tadi ya dijelaskan. Kalau akademis tentu saja kita sering juga menjumpai gitu. Misalkan ketika kita sedang mempresentasikan, terkadang PPT PowerPoint kita tuh ada hal yang mengacu pada kata yang tidak baku. Kemudian ada juga mengenai tulisan puisi yang dibuat oleh kita ataupun dibuat oleh orang lain yang tentu saja ada kata yang rancu atau campuran. Baik, sekian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.